Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lovita Lovioni dari kelas A semester 5 Kesejahteraan Sosial Pagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau berkomentar tentang perbudakan modern berkaitan dengan pendidikan nilai. Seperti yang kita lihat pada video ini, perbudakan modern bisa berupa buruh paksa termasuk pada anak-anak. Mereka dipaksa bekerja, lalu perempuan-perempuan dan pemuda-pemuda yang dipaksa bekerja karena tidak mampu melunasi hutang-hutang mereka, sehingga mereka dipaksa atau diperbudak untuk memperkerjakan sesuatu yang tanpa diberi upah, dan perbudakan seksual. Kemudian sebagian besar perbudakan modern ini terdapat di negara-negara seperti India, Cina, Pakistan, dan Bangladesh. Seseorang menjadi buruh kontrak karena alasan hutang dan dipaksa untuk bekerja tanpa dibayar untuk melunasi hutangnya. Kebanyakan orang yang terjerat kasus kerja paksa seperti ini tidak akan pernah bisa membayar hutangnya hingga ajal menjemputnya. Lebih parahnya lagi, jika utangnya tidak terbayar, maka utang-utang tersebut bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kasus buruh paksa sudah ada di dunia sejak ratusan tahun lalu dan berkembang di Asia Selatan seperti di sektor pertanian, pabrik batu bata, penggilingan, dan pabrik-pabrik lainnya. Jumlah buruh modern ini di 5 negara itu mencapai 58% kelompok pembela hak asasi manusia dan dipaksa untuk bekerja di kapal nelayan. Mereka ditahan kemudian selama bertahun-tahun di lautan lepas tanpa mempunyai kesempatan untuk melihat daratan. Wah, bagaimana tuh ngerinya. Korban perdagangan dan pemaksaan tersebut mengatakan rekan-rekan mereka yang tertangkap ketika mencoba melarikan diri bisa dibunuh dan dibuang ke laut. Di negara Thailand, pengeksporan makanan laut terbesar di dunia diduga memperkerjakan pria Burma dan Kamboja yang dijual dan diperbudak di kapal nelayan mereka. Padahal atas nama kemerdekaan atau nasionalisme, para pemuda kita telah menuliskan 4 tujuan pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama, pendidikan harus diarahkan dalam rangka memperkuat karakter dan national building dan tidak boleh dilepas dari akar budaya dan jiwa bangsa. Nah, yaitu jati diri nasional, identitas dan kepribadian bangsa, serta tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang kedua, melalui pendidikan dan pembudayaan, bangsa Indonesia senantiasa harus berjuang untuk mengembangkan potensi kepribadian bangsa Indonesia. Setiap berjuang bangsa harus dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai fundamental kebangsaan dan kenegaraannya. Kemudian yang ketiga, pendidikan nasional Indonesia harus berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila yang harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua jenis dan jenjang pendidikan. Kemudian terakhir yang keempat, nilai-nilai tersebut tidak hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum, tetapi juga dalam corak pelaksanaan yang ditanamkan, tidak hanya penguasaan kognitif, tetapi yang lebih penting pencapaian afektif. Singkatnya begini, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan pendidikan kita bertujuan untuk memerdekakan, mempersatukan, lalu mendaulatkan, mengadilkan, memandirikan, dan memartabatkan, serta memodernkan kita semua dari dominasi penjajahan ataupun dan kapanpun serta dimanapun. Pendidikan nilai itu sendiri menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dengan ekonomi yang stabil dan masyarakat yang lebih adil dan inklusif adalah target yang sulit, tetapi bukan tidak mungkin tercapai jika kita dapat mengandalkan keterlibatan pemerintah, lembaga, bisnis, dan di atas segalanya, publik yang bertanggung jawab dan berkomitmen. Pendidikan nilai mendorong solidaritas, hidup rukun, dan cinta alam. Warga negara teladan dibuat, bukan dilahirkan. Tujuan pendidikan nilai adalah
tentang proses pendidikan yang menanamkan standar moral untuk menciptakan masyarakat yang lebih sipil dan demokratis. Oleh karena itu, pendidikan nilai mempromosikan toleransi dan pembaruan di atas dan di luar perbedaan politik, budaya, dan agama kita, memberikan penekanan khusus pada pembelaan hak asasi manusia, lalu perlindungan etnis, minoritas, dan kelompok yang paling rentan, dan pelestarian lingkungan. Kemudian, karakteristik pendidikan nilai baik pendidikan tradisional untuk mengembangkan pribadi dan keduanya membantu kita menentukan tujuan hidup kita. Tetapi sementara yang pertama mengajarkan kita semua tentang pengetahuan sosial, ilmiah, dan humanistik. Yang kedua, melatih kita untuk menjadi warga negara yang baik. Pentingnya pendidikan nilai telah mendorong banyak negara memperkenalkan mata pelajaran seperti pendidikan untuk kewarganegaraan. Nah, pendidikan nilai terutama mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan etika. Antara lain seperti empati, dengan menempatkan diri kita pada posisi orang lain, baik secara kognitif maupun emosional. Kita meningkatkan kemampuan kita untuk menyelesaikan konflik dan memahami pendapat orang lain. Kemudian kesempatan yang sama. Pada prinsip ini, bahwa kita semua sama adalah salah satu pilar demokrasi, dan lebih dari itu, menumbuhkan inklusi sosial dan kehidupan masyarakat. Lalu, menghargai lingkungan. Pendidikan nilai membuat kita sadar akan konsekuensi dari tindakan kita di bumi ini untuk menanamkan dalam diri kita rasa hormat terhadap alam. Kemudian berpikir kritis. Cara berpikir ini membuat kita lebih analitis dan jeli, mengajarkan kita untuk mengenali informasi yang berkualitas dan membantu kita memecahkan masalah. Strategi yang paling umum dalam pendidikan nilai adalah sebagai penolakan diskriminasi, meramaikan perdebatan tentang masalah moral, dan mempromosikan kepemimpinan kolaboratif. Kemudian, mencegah sikap yang merugikan masyarakat secara keseluruhan tanpa menstigmatisasi individu. Lalu, menekankan gagasan bahwa kita semua dapat berubah dan bahwa kita layak mendapatkan kesempatan kedua. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai perbudakan modern dan pendidikan nilai. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf dan tunggu video-video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.